Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera dan salam sehat selalu untuk kita semua. Berjumpa kembali dalam renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Harapan dan doa saya kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga, kasih dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, serta sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam kehidupan kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan, untuk menguatkan dan menyegarkan iman kita, dan biarlah itu terus menolong kita untuk semakin hari semakin mengasihi Tuhan dalam kehidupan kita. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada malam ini, mari kita berdoa, mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Bapa, untuk pimpinan pertolongan penyertaan-Mu di sepanjang hari ini, dalam segala tugas, tanggung jawab, aktivitas kami masing-masing, dapat kami lalui, dapat kami lewati, dapat kami selesaikan. Kami percaya bukan karena kekuatan dan kehebatan kami, tapi karena campur tangan Allah yang turut bekerja bersama kami, sehingga kami dapat laluinya dengan baik. Dan malam hari ini ya Tuhan, sebelum kami beristirahat, kami rindu untuk dipulihkan, disegarkan, dikuatkan iman kami melalui kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan menolong kami supaya firman-Mu menjadi kekuatan, menjadi jawaban dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan buat kita pada kesempatan ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 9 dan ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya ke-11. Demikian firman Tuhan. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Demikian firman Tuhan buat kita pada kesempatan yang berbahagia hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita baru saja pada tanggal 9 kemarin memperingati peristiwa iman dalam sejarah keselamatan, sejarah penebusan Allah bagi umat manusia yang berdosa, di mana Yesus setelah ia bangkit dan menampakkan diri kepada para murid selama 40 hari, dan sesudah itu ia naik ke surga, dan murid-murid menyaksikan bagaimana Yesus naik ke surga, dan itu merupakan peristiwa yang sangat luar biasa bagi para murid pada saat itu. Dikatakan dalam ayat yang ke-9, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Bapak Ibu Saudara, peristiwa ini sama seperti ketika salah seorang anggota keluarga kita yang pergi meninggalkan kita untuk studi atau bekerja di luar negeri atau di luar daerah, dan menggunakan transportasi, apakah itu pesawat terbang, apakah itu kapal laut, apakah itu kereta api. Dan biasanya kita mengantarkan dia ke bandara, ke dermaga, ataukah ke stasiun. Dan ketika dia naik ke pesawat,
naik ke kapal laut, naik ke kereta. Kita akan menunggu sampai pesawat itu terbang tinggi dan tidak bisa lagi kita lihat. Atau kita juga akan menunggu sampai kapal laut itu berlayar dan kita tidak bisa melihatnya lagi. Atau kita menunggu sampai kereta api itu berjalan dan berjalan sampai kita tidak bisa lihat lagi. Setelah itu barulah kita kembali ke rumah kita masing-masing. Nah, Bapak Ibu Saudara, tentu pada saat kita kembali ke rumah kita masing-masing, maka ada harapan di dalam hati kita bahwa anak yang sudah pergi menggunakan pesawat terbang, menggunakan kapal laut, menggunakan kereta api ke tempat tujuan dia belajar. Kita berharap dan berdoa supaya anak kita itu dia kembali dengan suatu keberhasilan, sebuah kesuksesan yang ia raih dalam usaha dia memperjuangkan masa depan dan cita-citanya. Pesan yang mau disampaikan oleh firman Tuhan buat kita pada kesempatan pagi ini. Pada saat para murid menyaksikan Yesus terangkat ke sorga, sampai awan menutupnya dari penglihatan, dari pandangan mata para murid. Dan para murid terus menatap ke langit. Ketika Yesus naik, maka ada satu peristiwa lanjutan, yaitu ada dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, berdiri dekat mereka, dan itu terjadi secara tiba-tiba, secara mendesak, atau secara berlangsung begitu saja tanpa direncanakan sebelumnya, tanpa diketahui oleh para murid, tetapi ini berlangsung tiba-tiba. Dan dua orang yang berpakaian putih yang berdiri di dekat para murid menyampaikan satu berita yang memberikan pengharapan, yaitu ayat yang ke-11, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kedua orang yang berpakaian putih ini menyapa para murid sebagai orang-orang Galilea, menyapa mereka dengan identitas domisili kewargaan mereka, yaitu warga Galilea. Ini menegaskan kepada kita bahwa para murid adalah orang-orang yang berdomisili di Galilea, dan mereka pada saat itu sedang berdiri melihat Yesus walaupun sudah tidak lagi dapat dilihat oleh mata jasmani. Mereka terus memandang, melihat ke langit dengan tatapan yang apakah tidak ada harapan, apakah mereka berpikir Yesus yang naik ini tidak bisa lagi mereka hampiri, tidak bisa lagi secara fisik ada bersama-sama dengan mereka. Tentu pikiran-pikiran berkecamuk dalam batin para murid. Namun dua orang yang berpakaian putih ini berkata, Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Puji Tuhan bahwa ini adalah berita pengharapan bukan saja bagi para murid pada saat itu yang telah mengalami Yesus dalam kehidupan mereka, menyaksikan Yesus dengan segala pelayanan yang luar biasa, kematiannya, penderitaannya, kebangkitannya, itu disaksikan oleh para murid secara langsung. Dan pada saat Yesus berpisah dan naik ke surga, tentu ada perasaan yang berkecamuk dalam batin dari para murid. Tetapi berita yang disampaikan oleh dua orang yang berpakaian putih kepada para murid memberikan satu harapan bahwa Yesus yang pergi, dia akan datang kembali. Dan ini juga merupakan berita pengharapan
bagi kita yang hidup pada masa kini dalam konteks jauh, kita imani dan kita amini firman Tuhan ini, bahwa Yesus yang kita percayai, yang kita terima sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, yang kita tidak lihat secara langsung, secara fisik dengan mata kita sendiri, tapi kita percaya ya dan amin akan firman Tuhan, maka kita juga punya harapan bahwa kita akan bertemu dengan Yesus secara fisik, akan melihat Dia, junjungan kita, Juru Selamat kita yang luar biasa. Karena itu Bapak Ibu Saudara, dalam menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali, maka kita terus merawat iman kita, merawat pengharapan kita, merawat kasih kita, supaya kita layak untuk bertemu muka dengan Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus yang telah naik ke surga, dan Dia akan datang kembali untuk memastikan bahwa iman kita kepadanya bukanlah iman yang sia-sia, bukanlah iman yang hampa, bukanlah iman yang kosong, tetapi iman yang membawa kita untuk menikmati hidup yang kekal bersama dengan Dia dalam kerajaan sorga. Karena itu tetap semangat mengikut Yesus, apapun yang terjadi. Jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa, tetap percaya Yesus pasti datang kembali, cepat atau lambat. Siapkan diri untuk bertemu dengan Dia. Demikian firman Tuhan buat kita pada kesempatan ini. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai bertemu dalam renungan selanjutnya. Tuhan Yesus berkati dan shalom.